Cara ampuh atasi keputihan. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Hai Dokter edisi Makin Sehat bersama aku, Dr. Fitri. Pada edisi Makin Sehat ini, aku ingin berbagi tips kesehatan kepada teman-teman semua yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga kita semakin sehat. Siapa ladies di sini yang sering mengalami keputihan, pasti rasanya tidak nyaman, bukan? Pada video kali ini, aku ingin membahas dua hal tentang keputihan yang sering ditanyakan oleh para ladies. Yang pertama, apa perbedaan keputihan normal dan keputihan yang tidak normal? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi keputihan yang tidak normal tersebut? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal, ada baiknya kita mengetahui definisi dari keputihan itu ya ladies. Nah, keputihan adalah keluarnya cairan dari area kewanitaan. Keluarnya cairan dari area kewanitaan atau dari vagina ini adalah proses alamiah yang merupakan mekanisme pertahanan untuk menjaga kestabilan lingkungan di dalam vagina tersebut. Keputihan ini bisa dialami oleh wanita mulai dari usia remaja, dewasa, bahkan wanita yang sudah menopause sekalipun. Hal ini sangat berkaitan dengan proses hormonal. Selanjutnya, kapan keputihan tersebut dikatakan normal ataupun tidak normal? Untuk membedakan kedua ini, kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, waktu terjadinya keputihan. Yang kedua, konsistensi dari keputihan tersebut. Kemudian yang ketiga, warna dari keputihan tersebut. Dan yang keempat, sensasi dari keputihan tersebut. Baiklah ladies, pertama kita bahas dulu keputihan yang normal. Untuk keputihan yang normal ini, biasanya waktu terjadinya itu adalah sebelum menstruasi ataupun setelah menstruasi. Namun bisa juga beberapa waktu setelah kita berhubungan, besoknya akan ada keputihan. Kemudian konsistensi. Untuk konsistensi biasanya dia agak encer dan agak sedikit lengket begitu ya ladies. Kemudian untuk warna, biasanya warnanya bening atau sedikit keputihan. Kemudian untuk sensasi biasanya tidak ada diiringi rasa gatal, panas, ataupun tidak nyaman yang lainnya. Dan keempat hal ini harus ada semua ya ladies. Baru kita bisa menyimpulkan bahwasannya keputihan ini adalah keputihan yang normal. Selanjutnya ladies, akan kita bahas keputihan yang tidak normal. Nah, keputihan yang tidak normal ini biasanya disebabkan oleh infeksi, baik itu infeksi bakteri, jamur, ataupun parasit. Untuk waktu terjadinya, keputihan yang tidak normal ini tidak tentu, bisa saja terus-menerus dan tidak ada jedanya. Kemudian untuk konsistensinya bisa saja lebih pekat dan bergumpal-gumpal. Kemudian untuk warnanya bisa saja berubah menjadi warna kuning, kemudian kehijauan, atau bahkan warna merah. Kemudian untuk sensasi bisa saja keputihan ini diiringi rasa gatal, bau, panas, bahkan juga bisa mengakibatkan nyeri pada bagian kewanitaan kita. Apabila ladies mengalami keputihan seperti ini, maka ini adalah keputihan yang tidak normal ya ladies. Nah, keputihan yang tidak normal ini apabila dibiarkan dan tidak diobati, maka bisa saja mengakibatkan gangguan dari kesuburan. Karena itu, apabila kita sudah mengalami keputihan yang tidak normal, sebaiknya segera berobat ke dokter. Saat berobat ke dokter, mungkin nanti akan dilakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan akusan vagina, kemudian juga bisa dilakukan swab vagina, dan dilihat penyebabnya tersebut pastinya apa. Kemudian akan diberikan obat, bisa saja obatnya berupa obat tablet yang diminum, bisa juga nanti obat yang dimasukkan melalui vagina. Kemudian setelah sembuh, bagaimana caranya supaya keputihan ini yang tidak normal ini tidak kembali terjadi? Nah ladies, selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana cara mencegah keputihan yang tidak normal tersebut kembali terjadi. Yang pertama adalah sering mengganti celana dalam. Nah, sering mengganti celana dalam ini adalah hal yang penting ya ladies, apalagi kalau ladies adalah orang yang sering berkeringat. Nah, jika kita tidak mengganti celana dalam secara berkala, maka bisa saja lingkungan dari vagina tersebut lembab, dan keadaan lembab ini adalah hal yang bagus untuk perkembangbiakan dari bakteri ataupun jamur tadi. Karena itu, kalau bisa kita mengganti celana dalam ini sehari itu minimal 2 atau 3 kali. Sebagai alternatif, ladies juga bisa menggunakan panty liner ya ladies, karena panty liner ini lebih praktis dan bisa kita ganti lebih sering. Jadi jika kita menggunakan panty liner, sebaiknya kita mengganti setiap 4-5 jam sekali. Kemudian selanjutnya setelah buang air kecil, sebaiknya ladies keringkan dulu area kewanitaannya, baru setelah itu memakai celana. Yang kedua adalah sering mengganti pembalut saat menstruasi.
Nah, ladies, saat menstruasi ini keluar banyak darah, dan darah-darah ini bisa menjadi sumber infeksi apabila dibiarkan terlalu lama. Di hari-hari awal menstruasi, sebaiknya kita mengganti pembalut setiap 4 jam sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja karena darahnya banyak, 2 jam sudah penuh, dan sebaiknya kita langsung mengganti pembalut. Karena jika dibiarkan terlalu lama bisa menjadi sumber infeksi, dan setelah menstruasi kita bisa mengalami keputihan yang tidak normal. Kemudian yang ketiga adalah jangan gunakan sabun pembersih vagina. Nah, ladies, sebenarnya di lingkungan vagina kita tersebut ada bakteri jahat dan ada bakteri baik. Apabila kita menggunakan sabun pembersih vagina, maka sabun ini akan membunuh semua bakteri, baik itu bakteri jahat maupun bakteri baik. Karena itu, sebaiknya untuk membasuh vagina, sebaiknya gunakan air mengalir saja dan air bersih saja ya ladies, tidak usah menggunakan sabun pembersih. Dengan begitu, bakteri baik masih akan tetap ada dan akan melindungi area vagina kita, lingkungan vagina kita dari infeksi bakteri-bakteri jahat. Selanjutnya, yang keempat adalah perhatikan cara membersihkan area kewanitaan. Nah, ladies, untuk membersihkan area kewanitaan, cukup gunakan air bersih atau air mengalir dengan cara membasuh dari depan ke belakang. Jangan terbalik ya, ladies. Karena apabila kita terbalik dari belakang ke depan, bisa saja bakteri dari anus akan masuk ke vagina dan bisa mengakibatkan infeksi dan menyebabkan keputihan yang tidak normal. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah tidak berganti-ganti pasangan seksual atau setia ke satu pasangan saja. Nah, ladies, apabila kita berganti-ganti pasangan seksual, maka resiko kita terkena penyakit menular seksual akan lebih tinggi. Nah, keputihan bisa saja merupakan salah satu pertanda dari infeksi menular seksual tersebut. Karena itu sebaiknya setia kepada satu pasangan saja ya. Baiklah ladies, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Akan aku rangkum kembali, keputihan dapat dibedakan menjadi dua, keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal. Untuk membedakan kedua ini, kita bisa menilai dari 4 hal. Yang pertama adalah waktu terjadinya keputihan, yang kedua adalah konsistensi dari keputihan tersebut, yang ketiga warna dari keputihan tersebut, dan yang keempat adalah sensasi dari keputihan tersebut. Apabila kita mengalami keputihan yang tidak normal, maka sebaiknya segera berobat ke dokter ya ladies. Untuk mencegah keputihan yang tidak normal tersebut datang kembali, kita bisa melakukan 5 hal ya ladies. Yang pertama, sering mengganti celana dalam. Yang kedua, sering mengganti pembalut saat menstruasi. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan sabun pembersih vagina. Yang keempat, perhatikan cara membasuh area kewanitaan. Dan yang kelima, yang terakhir, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Apabila ladies merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Nantikan tips kesehatan selanjutnya di edisi Makin Sehat bersama Dr. Fitri. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.